Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan media sosial untuk literasi dan komunikasi bahasa. Yang saya hormati Prof. Martono selaku pengampu mata kuliah Kajian dan Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia serta rekan sesama peserta program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kausan MPD. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita bisa bersua untuk berdiskusi tentang pemanfaatan media sosial untuk literasi dan komunikasi bahasa. Apa sebetulnya media sosial dalam pembelajaran bahasa? Seperti kita ketahui bersama, media sosial merupakan ruang interaksi, produksi konten, dan pembelajaran bahasa aktif yang relevan dengan kehidupan digital peserta didik. Kemudian, jenis media sosial dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa. Ada banyak platform yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah platform berbasis teks. Ini bisa berguna untuk menulis singkat, untuk menyampaikan argumentatif, untuk menyampaikan uraian yang runtut, yang bertujuan tentu saja dapat melatih kemampuan menulis singkat dan padat. Melatih kemampuan menulis singkat dan padat. Melatih kemampuan menulis singkat dan padat. Kemudian untuk platform yang berbasis visual, ada caption kreatif, deskripsi visual, narasi personal, yang tujuannya untuk melatih kemampuan menulis yang kreatif dan menarik. Kemudian meningkatkan kemampuan observasi visual. Selanjutnya mengembangkan narasi, personal, dan ekspresi diri. Kemudian untuk platform yang audiovisual, ada presentasi lisan, menyimak kontekstual, maupun untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Keterampilan berbicara dan presentasi perlu dilatihkan secara baik karena kemampuan ini masih banyak dialami siswa ataupun mahasiswa dengan beberapa hambatan yang biasanya ada pada ini. Keberanian, kemudian ada kendala psikologis, dan yang paling umum tentu saja kurang menguasai materi. Kemudian yang berikutnya untuk meningkatkan kemampuan menyimak secara kontekstual. Dengan presentasi lisan, tentu dibutuhkan kerjasama yang interaktif antara yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Nah, di sini presentasi bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan menyimak secara kontekstual. Tentu saja kontekstual yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan hasil simakan yang dihubungkan dengan keadaan atau situasi sosial yang nyata. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dalam komunikasi.
kepercayaan diri memang perlu dilatih. Apalagi kepercayaan diri dalam komunikasi yang tentu saja membutuhkan keberanian, membutuhkan penguasaan material maupun penguasaan audiens atau yang mendengarkan. Selanjutnya, ada berbagai strategi integrasi media sosial dalam pembelajaran bahasa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menggunakan media sosial secara produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Ada beberapa bentuk, ada beberapa pilihan yang bisa dioptimalkan dengan mengintegrasikan media sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, tugas yang berbasis media sosial. Memberikan tugas membuat konten, unggahan, atau ulasan untuk melatih keterampilan berbahasa secara kontekstual. Yang kedua, ada diskusi daring, memfasilitasi diskusi interaktif melalui grup atau forum untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, video pembelajaran, yakni memanfaatkan video pendek atau panjang sebagai media yang menarik dan mudah untuk dipahami. Pemanfaatan video saya kira sudah sering digunakan, namun harus ada strategi bagaimana memilih video yang tepat dan mempertimbangkan waktu yang ada. Kemudian yang keempat, menulis caption dan threads ya, melatih peserta didik menulis cerpen, threads atau opini singkat untuk mengembangkan kreatif dan argumentasi. Menulis cerpen, threads atau opini singkat untuk mengembangkan kreativitas dan argumentasi tentu bukan sesuatu yang mudah, karena di sini diperlukan bahan, bekal, imajinasi, keberanian berpendapat oleh pelajar ataupun mahasiswa. Dari informasi ini tentu akan bisa dipakai untuk mengembangkan kreativitas maupun argumentasi mereka. Kemudian proyek kolaboratif digital. Aktivitasnya melakukan kerjasama, membuat konten digital secara berkelompok untuk menumbuhkan kolaborasi dan tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan pembelajaran yang tidak hanya mengoptimalkan kemampuan individu, kemampuan kolaboratif juga harus diberikan dorongan terus-menerus agar siswa mampu melakukan kerjasama dan bermanfaat untuk menumbuhkan sikap kolaborasi maupun sikap bertanggung jawab. Kemudian podcast dan live streaming. Podcast dan atau live streaming ini untuk melatih keterampilan berbicara, menyimak, dan presentasi. Tetapi tidak hanya itu, tentu kegiatan dengan mengoptimalkan melihat tayangan podcast atau live streaming akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pelajar atau mahasiswa, sehingga dia bisa menjadikan bekal itu untuk kemampuan menulis juga. Kemudian pengembangan literasi digital melalui media sosial.
Apa sebetulnya literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Kata-kata literasi digital tentu sudah tidak asing dari keseharian kita, tetapi perlu diingat sebetulnya apa dan bagaimana literasi digital itu serta kemanfaatannya sebetulnya untuk apa. Nah, ini harus kita pahamkan dan kita praktekkan secara benar. Jadi kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab itu bisa bertujuan untuk yang pertama, mencari informasi valid dengan menggunakan media sosial untuk mencari sumber belajar, artikel, video, atau diskusi yang kredibel dan terpercaya. Jadi informasi yang valid akan sangat membantu kita untuk memberikan atau untuk mendapatkan data ya sebagai bahan tentu saja untuk berkomunikasi secara benar ya, secara valid begitu. Kemudian yang membedakan yang kedua, membedakan fakta dan hoax. Membedakan fakta dan hoax dilakukan dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan atau mempercayainya agar terhindar dari hoax atau disinformasi. Di akhir-akhir ini banyak sekali disinformasi yang kadang membingungkan bagi kita, bagi masyarakat. Untuk itu harus betul-betul dipahamkan mana yang fakta, mana yang hoax atau bukan fakta. Yang ketiga adalah memahami etika komunikasi. Memahami etika komunikasi, yakni menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, menjaga privasi, dan menghindari ujaran kebencian. Banyak bermunculan di caption-caption yang bernada bahasa tidak sopan, tidak menghargai pendapat orang lain, kurang bijak, tidak bisa menjaga privasi, dan tidak bisa juga menghindari ujaran kebencian. Saya kira ini harus dilatihkan, dipahamkan mana yang kira-kira menjadi hal-hal yang bisa dilakukan secara benar, sopan, menghargai orang lain, menjaga privasi maupun menghindari ujaran kebencian. Kemudian yang berikutnya, menggunakan teknologi secara bijak. Mengatur waktu penggunaan media sosial, melindungi data pribadi, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, teknologi diharapkan hadir bisa membantu memudahkan kerja, membantu mengefektifkan pekerjaan manusia. Tetapi kalau teknologi tidak digunakan secara bijak, akan banyak kita alami, kita jumpai beberapa hal yang merugikan kita, anak didik kita, remaja, bahkan orang-orang umum, karena pada kenyataannya banyak yang tidak bisa mengatur waktu untuk bermedia sosial. Kemudian banyak juga yang dengan mudah menyampaikan data pribadi dan
pemanfaatannya kadang bisa disalahgunakan oleh orang lain. Berikutnya, media sosial untuk pengembangan keterampilan menulis. Media sosial bukan hanya untuk ruang ekspresi, tapi juga untuk laboratorium menulis kontekstual yang relevan dengan kehidupan digital. Yang pertama, misalnya penggunaan caption Instagram. Visi dan strategi yang jelas untuk manajemen risiko dalam organisasi diterapkan oleh para pemimpin yang efektif. Mereka memastikan bahwa manajemen risiko dapat disertakan. Kemudian untuk yang Twitter, ini logika argumentasi yang sistematis itu menjadi tag-tag yang diharapkan di Twitter betulnya, tetapi penggunaannya kadang-kadang bisa juga kurang efektif. Oleh karena itu disarankan bahwa penggunaan platform Twitter ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk berlatih logika argumentasi yang sistematis. Kemudian artikel Facebook atau line caption. Nah, ini bisa untuk melatih tulisan formal yang analitis, reflektif. Tulisan formal tentu saja menghendaki beberapa prasyarat yang datanya jelas harus akurat, kemudian tujuan penulisannya harus jelas dan bisa dianalisis secara analitis oleh pembaca, dan diharapkan ada aspek reflektifnya sehingga tidak hanya dari sudut pandang penulis tetapi juga peran pembaca itu terlibat di sini. Kemudian kolaborasi digital, umpan balik kolektif dan revisi kolaboratif. Nah, ini umpan balik ini pun juga harus mengikuti aturan atau prosedur ya. Jadi tidak boleh saling mematahkan apalagi mematikan. Ya, yang tujuannya tentu kalau kolaborasi ini untuk mendapatkan kemanfaatan yang setinggi-tingginya dalam berbagai kasus, mungkin untuk menggunakan beberapa sudut pandang menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga nanti akan dilakukan revisi kolaboratif secara bersama-sama. Oke Bu, silakan dilanjut. Ya, baik, berikutnya bagaimana mengukur dampak dan probabilitas. Latih kemampuan menyimak aktif melalui podcast dan video pendek. Berikutnya, pahami penggunaan bahasa otentik dalam konteks yang nyata. Kemudian, tingkatkan pemahaman informasi cepat dari berbagai jenis teks digital. Nah, ini beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengecek bagaimana efek atau dampak dan berbagai alternatif kemungkinan dari satu contoh misalnya podcast. Jadi bagaimana melatih kemampuan menyimak itu secara aktif, kemudian bagaimana memahami penggunaan bahasa secara otentik dalam konteks yang nyata, kemudian bagaimana meningkatkan pemahaman informasi cepat dari berbagai jenis teks digital.
Media sosial mentransformasi membaca dan menyimak dari aktivitas pasif menjadi pengalaman interaktif yang relevan dengan gaya belajar generasi atau general digital. Kemudian bagaimana membangun komunitas belajar digital. Komunitas digital bukan hanya ruang interaksi, tetapi ekosistem pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan memperluas wawasan. Bisa dilakukan dengan berbagi informasi dan sumber belajar. Kemudian, diskusi aktif tentang topik bahasa. Selanjutnya, memberikan komentar konstruktif. Berikutnya, bertukar pengalaman menulis dan membaca. Selain itu, saling memotivasi dalam pencapaian literasi. Dari aktivitas berbagi informasi dan sumber belajar, kita akui betul, apalagi generasi yang sudah mengalami sekian perubahan zaman, guru dimudahkan sekali untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar. Jadi murid atau siswa atau mahasiswa tidak harus menunggu informasi dan sumber belajar dari guru, namun bisa diberikan studi instruksi, studi awal, instruksi untuk menelusuri materi ajar. Kemudian diskusi aktif tentang topik bahasa. Pilihan topiknya tentu sangat beragam dan mudah untuk dipilih dan diakses secara sederhana, misalnya melalui HP pun saya kira dengan secepat kilat mahasiswa atau siswa bisa menemukan topik-topik bahasa yang perlu dikaji. Akan tetapi pilihan topik tentu saja harus mempertimbangkan berbagai tujuan dan kepentingan. Selanjutnya, memberikan komentar yang konstruktif. Ini memang perlu dilatih, tidak mudah. Banyak komentar yang mungkin kita baca, kita dengar, itu tidak mesti komentar yang membangun atau konstruktif, tetapi komentar yang mungkin hanya berhenti pada memberikan penilaian yang sifatnya banyak yang tidak positif tanpa memberikan solusi yang jelas. Selanjutnya, bertukar pengalaman menulis dan membaca. Nah, ini saya kira efektif sekali, dekat sekali, sentuh siswa, mahasiswa bisa saling bertukar pekerjaan atau produknya untuk bisa dikomentari atau disunting oleh sesama peserta didik. Selanjutnya, saling memotivasi dalam pencapaian literasi. Nah, bicara literasi tentu tidak hanya sekedar baca tulis, tapi literasi yang betul-betul adalah membaca pengetahuan untuk kemanfaatan kehidupan. Nah, disinilah mungkin harus kita dorong, kita arahkan agar siswa atau mahasiswa itu bisa memilih dan memilah mana wacana-wacana yang bersifat memberikan kemanfaatan dan pengaruh pada kehidupan mereka. Kemudian asesmen dan studi kasus nyata, misalnya untuk video presentasi, siswa atau mahasiswa menyampaikan gagasan secara visual dan lisan secara terstruktur. Yang presentasi atau video presentasi tentu saja sering dilakukan, yang kemanfaatannya tentu banyak, antara lain bisa menjembatani tidak bisa bersemukannya antara guru dan pengajar, serta guru atau pengajar dengan siswa atau mahasiswa. Kemudian untuk yang Twitter, ini menulis rangkaian ide argumentatif dalam formal threads. Nah,
diharapkan siswa atau mahasiswa tentu mempunyai atau memiliki daya kritis yang untuk mengomentari, mengamati, melihat dampak-dampak dari sebuah kebijakan atau sebuah perubahan fenomena alam yang bisa dikritisi secara argumentatif. Kemudian yang caption Instagram ini mengulas informasi atau karya dengan caption kreatif dan reflektif. Nah, umumnya masih banyak Instagram yang berisi mungkin lebih penuh gambarnya daripada karya-karya kreatif dan reflektifnya. Nah, ini harapannya bisa mengoptimalkan Instagram dengan lebih mengulas informasi atau karya dengan caption kreatif dan reflektif. Selanjutnya, proyek digital kolaboratif. Kolaborasi tim membuat konten digital berdampak dan solutif. Pembelajaran tentu tidak hanya bersifat individu, tetapi pembelajaran diupayakan bersifat kolaboratif. Dengan proyek digital kolaboratif tentu melibatkan peserta yang cukup banyak atau tim, sehingga di situ dia bisa menghasilkan karya besar melalui berbagai kerjasama secara atau antar individu. Kemudian kampung bahasa di Twitter, latihan argumentatif melalui trik harian. Nah, ini diharapkan bisa dioptimalkan oleh para guru yang tentu saja siswa atau mahasiswanya itu diberikan kesempatan untuk lebih berani mempertahankan, menyampaikan data secara baik, memberikan alasan secara argumentatif dengan menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh semua pihak. Tapi tentu saja satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah teks atau tulisan itu bersifat logis. Selanjutnya, komunitas literasi di Instagram. Ini biasanya ulasan buku via caption kreatif dan estetis. Nah, komunitas literasi memang pada umumnya diikuti oleh kelompok komunitas yang memiliki tujuan, memiliki talenta yang sama, tetapi ini bisa digunakan juga oleh para guru untuk bisa meningkatkan literasi siswa melalui ajakan masuk pada komunikasi literasi khususnya di Instagram. Kemudian kelas menulis di TikTok. Nah, TikTok akhir-akhir ini booming sekali. Nah, oleh karena itu baik dimanfaatkan untuk menulis atau tips menulis singkat dalam sebuah video edukatif dan inspiratif. Baik, selanjutnya tantangan dan penutup mengenai literasi digital yang bijak ya. Jadi bagaimana kita menuju literasi digital yang bijak? Tantangan yang kita hadapi yang pertama antara lain maraknya bahasa gaul yang berlebihan. Nah, di sini tentu akan berdampak mengurangi ketepatan berbahasa dan mengaburkan makna komunikasi formal. Nah, ini sebagai pengajar saya punya pengalaman, apalagi kalau mau mengajar anak-anak asing. Bahasa gaul tentu menjadi gangguan tersendiri untuk bisa atau untuk mereka bisa lebih cepat berbahasa Indonesia secara baik. Tetapi pada kenyataannya memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam fungsional
penggunaan bahasa sehari-hari ada dua situasi formal dan formal. Nah, yang terpenting kita jelaskan bahasa yang formal dulu. Selanjutnya dia juga perlu tahu bahasa yang tidak formal yang biasanya itu akan dia ketahui secara efektif di masyarakat. Kemudian gangguan berikutnya adalah penyebaran hoax. Nah, informasi tidak valid ya, dapat menyesatkan, dapat merusak kepercayaan publik. Ini tentu harus dihindari. Oleh karena itu disarankan betul-betul mencari sumber asli data atau informasi itu agar diperoleh teks atau wacana atau informasi yang benar. Kemudian cyberbullying, perilaku negatif daring berdampak pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi banyak mental anak-anak yang itu lemah sehingga dengan bullying atau olok-olokan oleh teman, oleh mungkin kelompok lain itu bisa menurunkan mental dan hubungan sosialnya. Oleh karena itu kita ajak untuk menjauhi cyberbullying. Selanjutnya yang terakhir distraksi digital. Ini fokus belajar menurun dan waktu produktif tersita oleh konten yang tidak relevan. Ini kita amati bersama banyak karena tidak bisa membagi waktu siswa atau mahasiswa karena mungkin terpesona, terhipnotis oleh konten tertentu sehingga dia banyak menggunakan waktu untuk reseptif ya, menerima saja dan mengurangi aspek produktif. Yang terakhir sebagai simpulan, media sosial ini merupakan alat ampuh jika digunakan secara bijak, terarah, dan kolaboratif oleh guru, siswa, dan orang tua. Dari dunia maya ke literasi nyata. Itulah beberapa hal yang bisa saya simpulkan untuk paparan tentang pemanfaatan media sosial dan literasi serta komunikasi bahasa. Terima kasih. Cukup mungkin penyampaian informasi dari saya. Mungkin Pak Fauzan masih bergabung. Siap Ibu, menyimak dengan seksama. Di manakah sekarang? Ini sudah di kamar Bu, sudah rehat. Oh, alhamdulillah. Ya, tadi memang sengaja udah jam 8 aja. Betul-betul nggih. Siap, saya sedikit masuk ya Bu ya? Nggih. Baik, begini. Terkait dengan tantangan literasi digital ya, artinya literasi digital itu sekarang kan menjadi sesuatu yang memang sedang digelorakan karena eranya memang demikian Ibu. Akan tetapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa menurut beberapa artikel atau hasil penelitian yang saya pernah baca bahwa literasi konvensional juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertahankan begitu, karena dari hasil literasi konvensional membaca buku secara fisik itu secara pemahamannya itu jauh lebih utuh dibandingkan dengan literasi digital yang tentunya ini sangat terbatas terkait dengan kemampuan mata manusia untuk bisa membaca secara lama di hadapan entah itu lewat gawai ataupun lewat laptop dan media-media yang lain seperti itu. Nah, terkait dengan pemakaian media sosial secara bijak, saya kira kalau memang betul-betul bijak maka hasilnya akan maksimal atau akan baik sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya atau barangkali nanti mohon tanggapannya dari Ibu Isna ini, kira-kira di era sekarang ini bagaimana caranya agar murid-murid kita atau mahasiswa kita yang saat ini memang lebih fokus pada media sosial atau literasi digital itu tetap
memperhatikan terkait dengan literasi konvensional, dalam ini pembacaan buku secara fisik, Bu, untuk mengembalikan kecintaan mereka untuk bisa kembali ke situ. Itu kira-kira menurut Ibu itu strateginya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Fau, ya. Baik, begitu maraknya ya. Jadi siswa mahasiswa dianggap mungkin memiliki pemahaman yang agak dangkal begitu ya kalau dikatakan. Itu ya harus menjadi PR bagi kita selaku guru atau dosen. Memang teknologi memudahkan, tetapi di sisi lain itu bisa meninabubukan memang ya. Jadi kita sebagai guru atau dosen ya harus memberikan solusi kepada mereka. Silahkan digunakan ya, teknologi literasi digital dioptimalkan. Namun untuk tadi beberapa misalnya ya keilmuan atau pengetahuan ya, kita tidak bisa membaca hanya scanning melalui ini platform digital saja, tetapi harus membaca secara skimming atau secara menyeluruh dan detail. Nah, itu membutuhkan strategi khusus bagaimana nih ya anak bisa betah membaca. Untuk pengetahuan tertentu itu kita masih setuju, saya kira pola yang tradisional dulu harus membaca buku secara langsung karena ada kemanfaatan tersendiri memang. Jadi bisa memberikan dampak ini, mampu mengingat secara lebih mendalam. Namun kalau yang digital biasanya dia melakukan pembacaan itu ya secara flash ya, secara flash gitu ya, secara cepat. Nah, kalau secara cepat itu saya kira untuk kepentingan hal-hal yang tertentu, misalnya membaca tabel perjalanan, membaca jadwal harian yang sudah mungkin pernah dibaca tapi hanya untuk mengingat lagi, itu saya kira boleh-boleh saja kita lakukan scanning. Tapi tetap kita punya strategi bagaimana melalui tugas-tugas ini ya, melalui tugas-tugas membaca, melalui ini ya, laporan membaca yang mungkin bisa ditempelkan di majalah dinding, atau mungkin ada buku saku, buku kecil ya, yang memang di situ berisi laporan tentang apa yang pernah dibaca, mungkin siapa pengarangnya, apa isinya. Kalau sastra mungkin juga bagaimana sinopsisnya gitu. Itu tetap menurut saya bisa dipertahankan gitu. Jadi untuk aspek digitalnya tentu saja membantu, kita akui bisa menggali pemahaman informasi lebih cepat, lebih luas, lebih mendalam kalau dipahami. Tetapi tanpa bantuan guru atau mungkin orang tua, anak kita khawatirkan dia berada di ruang digital untuk membuka konten-konten yang kurang pas, kurang efektif sesuai dengan keperluan, apalagi sesuai dengan usianya. Ini yang harus kita hindari. Jadi kesimpulannya Pak, dua-duanya tetap kita manfaatkan. Dunia digital sebetulnya hadir untuk memberikan kemanfaatan, keefektifan, ya, kecepatan dalam menyelesaikan persoalan. Tetapi untuk gaya belajar mungkin membaca buku yang utuh atau yang tradisional itu, kalau saya pribadi masih mengaku itu masih ampuh ya, digunakan untuk mendapatkan informasi yang detail, mendalam, terutama untuk kajian-kajian yang bersifat ilmu pengetahuan. Itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, matur nuwun Ibu, saya kira cukup nggih satu pertanyaan. Matur nuwun. Terima kasih. Saya kira ini sudah 40 menit
Selamat ber-KKL, semoga semua sehat. Amin, alhamdulillah sehat Ibu. Monggo. Salam untuk teman-teman yang di sekitar. Siap. Nah, siapkan kaos buat Bu Is ini. Iya, ya alhamdulillah, doakan saya sehat ya. Ini tadi dari rumah sakit saya barusan ya. Nggih, sehat-sehat Bu nggih. Nggih. Matur nuwun Prof Tono, Pak Fauzan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan topik tentang pemanfaatan media sosial untuk literasi dan komunikasi bahasa. Baik, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Is. Selamat istirahat ya.